Nah, kita sudah dapat datanya. Tadi volumenya di angka 43 di head unit. Respon frekuensinya seperti ini dan saya simpan dengan warna merah. Nanti kita akan bandingkan afternya dengan grafik yang warna putih. Halo Euro Friends, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada beberapa minggu terakhir ini kami banyak banget kedatangan Honda All New HR-V yang minta dipasangin peredam. Karena memang sebelumnya kita sudah pernah upload video tentang peredam di Honda All New HR-V. Kalau yang belum nonton bisa lihat nih di link video di atas ini. Nah, pada kesempatan ini Honda All New HR-V-nya minta diperedam. Tapi sebelum kita pasang peredamnya, saya tertarik pengen bikin eksperimen. Kira-kira kalau mobil belum diperedam, frekuensi responnya akan seperti apa sih? Karena saya berulang kali bilang bahwa kalau pintu dipasangin peredam akan bisa improve sound quality walaupun speaker aslinya nggak diganti. Nah, sekarang kita mau ngetes. Ini mobil belum dipasangin peredam, saya akan setelin pink noise dan beberapa track, kita akan rekam. Lalu kita akan bongkar, kita akan pasang peredam di pintunya. Habis itu kita akan tes lagi. Bener nggak kira-kira respon frekuensinya akan berbeda? Yuk langsung kita tes. Dalam pengetesan ini, saya akan menggunakan alat Clio Pocket dan kita akan pakai menu RTA-nya atau Real Time Analyzer supaya kita bisa ngeliat masing-masing frekuensi kekencangannya seperti apa. Kita pakai mikrofon juga yang dikonekkan ke Clio Pocket dan datanya kita bisa lihat di laptop. Kita pastikan juga bahwa level untuk bass dan treble-nya kita nolin dulu. Jadi nanti kita juga akan pakai level yang sama untuk pengetesan sesudahnya. AC dan mesin kita matikan, nanti setelah afternya juga kita akan matikan juga mesinnya supaya kondisi pengetesannya tetap sama. Kita akan pakai tracknya pink noise, dan kita akan cari volumenya sampai kekencangannya dia di kira-kira 70 desibel. Nah, kita sudah dapat datanya, tadi volumenya di angka 43 di head unit. Respon frekuensinya seperti ini dan saya simpan dengan warna merah. Nanti kita akan bandingkan afternya dengan grafik yang warna putih. Sekarang kita akan tes menggunakan lagu. Saya akan pilih 2 atau 3 lagu. Kita dengar suaranya seperti apa sebelum pintunya diperedam. Tadi kita udah tes pakai RTA dan 3 lagu. Sekarang kita akan lanjut bongkar. Kita lihat proses pembongkaran dan pemasangan peredamnya. Pemasangan peredam di pintu sudah selesai dikerjakan. Sekarang kita mau melakukan pengetesan setelah pemasangan peredam. Kira-kira suaranya bakal berbeda seperti apa. Kondisinya sama seperti kemarin, kita akan matikan mesinnya supaya nggak ada suara mesin dari luar, dan AC juga dalam kondisi mati. Kemarin volume di 43. Oke, sekarang kita matiin.
Kita sudah dapat hasil RTA-nya. Dan kita akan lanjutkan dengan pengetesan lagu. 3 lagu sama seperti kemarin ya. Took a trip on a train and I thought about you. I passed a shadowy lane and I thought about you. 2 or 3 cars parked under the stars, a winding stream, moon shining down some little town, and with each beat the sea. Nah, Euro Friends, kita sudah selesai pasang peredamnya. Kita sudah selesai juga lakukan pengetesannya. Ada hasil dari pembacaan RTA dan 3 buah lagu. Surprisingly, improvementnya cukup terasa ya. Jadi saya akan bedah datanya dulu. Kalau kita lihat di frekuensi 20-50 Hz itu naik sekitar 4 dB. Dan di 60-80 Hz itu rata-rata turun sekitar 3 dB. Dan 100-600 Hz-nya ada yang naik, ada yang turun, tetapi grafiknya lebih melandai, tidak jomplang-jomplang. Kita perlu ingat bahwa nggak semua frekuensi yang tinggi itu artinya bagus. Dan juga sebaliknya nggak semua yang rendah itu bagus. Yang lebih penting adalah grafiknya nggak boleh terlalu jomplang. Lebih baik landai, lebih baik merata, sehingga musiknya terasa lebih penuh dan realistis. Nah, hasil dari pembacaan RTA ini kita akan konfirmasi dengan track lagu.
Di track pertama, yang Kid Don't Go, itu suara petikannya terasa lebih open, bassnya lebih jelas, dan overall terasa lebih balance ya. Karena nggak banyak gaung. Sedangkan alat musik gitar itu kita tahu isinya gaung semua. Jadi kalau pintunya juga gaung, akhirnya gaungnya jadi over dan detail-detail di mid high-nya akan lebih banyak tertutup. Di track yang kedua, Day and Night, itu suara ketipungnya kerasa lebih fokus. Ketipung juga banyak gaung. Jadi kalau misalnya pintunya gaung akan kerasa juga di sini. Jadi gaung-gaung di ruangan itu berkurang sehingga banyak detail yang di belakangnya itu jadi refill. Jadi banyak instrumen yang lebih terdengar jelas. Dan suara vokalnya juga jadi lebih open, lebih terasa fokus. Di track yang ketiga, yang I Thought About You, suara pianonya juga jelas ya, lebih tidak gaung, suara simbalnya juga jadi lebih fokus, vokalnya lebih open, dan cara pengucapan kata-katanya dari vokal perempuannya itu jauh lebih jelas. Tapi kita jangan judge hasil sound quality dari video ini, karena perlu diingat bahwa pada video ini kita tidak upgrade apapun. Sistemnya itu full standar, speaker standar, head unit standar, bahkan settingan bass dan treble-nya kita nolin semua. Settingan DSP-nya yang flat atau pop rock itu pun kita cari yang paling flat responnya. Jadi lebih baik kita fokus di improvement dari sound quality dan pembacaan hasil RTA-nya saja. Nah, kesimpulan saya yang terakhir, kita bisa lihat sama-sama bahwa untuk mobil yang upgrade sound system, pemasangan peredam di pintu ini menjadi sangat mutlak atau wajib. Karena akan sangat banyak yang bisa diimprove dari sound quality. Akustiknya akan lebih bermain di sini. Nah, untuk customer yang tidak melakukan upgrade audio, yang pasti akan terasa dari pemasangan peredam di pintu, suara dari luar seperti suara motor, suara kendaraan yang lain akan jauh lebih berkurang. Sehingga di dalam kabin terasa lebih kedap. Dan improvement dari sound quality-nya hanya akan menjadi bonus saja. Nah, Euro Friends, kira-kira demikian pembahasan saya mengenai pemasangan peredam di pintu Honda HR-V. Kita bisa lihat ya, bahwa ternyata pemasangan peredam yang tepat bisa ada impact yang bagus juga. Yang belum subscribe di channel YouTube kami, bisa subscribe, dan kalau Anda menyukai video ini, bisa tekan tombol like supaya kami lebih semangat lagi untuk bikin video-video yang berkualitas di masa yang akan mendatang. Yang belum follow, bisa follow Instagram kami di euro.auto. Dan kalau mau konsultasi atau diskusi, silakan hubungi kami di nomor WA ini, atau bisa langsung main ke workshop kami di Ruko Mendihil 1, Blok D nomor 20. So, see you on the next video guys. Bye-bye.